Kalau polisi menangkap penjahat, itu biasa. Tapi kalau polisi mengajar ngaji, baru luar biasa. Hal inilah yang dilakoni Aibtu Suryadi, anggota Babin Kamtibmas Polsek Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Di sela-sela kesibukannya bertugas menjaga keamanan, Aibtu Suryadi menyempatkan waktunya untuk mengajar murid PAUD dan TK membaca Al-Quran. Polisi yang pernah nyantri di pondok pesantren ini merasa terpanggil mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran dan ingin menurunkan ilmu agama. Ingin tahu lebih lengkapnya sosok polisi yang juga disenangi anak-anak ini? Simak bincang-bincangnya bersama Ustadz Koh Denis Lim dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, alhamdulillah setiap hari kita mesti bisa ngambil hikmah. Dan tentu hari ini kita bakal coba ambil hikmah lagi dari seseorang yang tugasnya melindungi, mengamankan, mengayomi, tapi juga ternyata punya pahala yang luar biasa dari mengajar ngaji. Kita kenalan dengan beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Nih seperti lihat di seragamnya, Suryadi atau Ustaz Suryadi ini Masya Allah ternyata juga mengajar ngaji. Nah, tapi kalau di kepolisian pangkatnya apa nih? Saya Aibtu, Aibtu. Ajun Inspektur Polisi 1. Masya Allah. Tapi ternyata juga mengajar ngaji. Itu gimana sejarahnya, ceritanya, Ustaz? Izin sharing ya. Iya. Jadi alhamdulillah Ko Denis, saya dulu di pesantren di Tasik. Awalnya ya. Iya, SMP di sana. Ya, jadi kita ilmu yang kita dapat sambil kita mengasah ilmu kita juga, ya, kita bantu mengajar di majelis. Iya. Awalnya siapa yang jadi ini muridnya? Apa sesama rekan-rekan kita teman kerja? Majelis taklim di tempat wilayah penugasan saya. Oh gitu. Iya. Berarti awal mulanya di mana waktu itu penugasan? Waktu itu tugas pertama saya di Kelurahan Cibodas, majelis taklim. Nah, kemudian saya dipindah ke Kelurahan Pasir Jaya. Nah, kita sambil patroli kewilayahan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas, kita mampir ke majelis-majelis taklim. Nah, kita di situ kita membantu para ustadz, kita bantu mengajar anak-anak. Ya, kebetulan Pak Ustadznya ada keperluan, nah pas kami patroli masuk, ya sambil kita bantu mengajari, menggantikan. Gitu, mengganti. Tuh, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi awalnya mah ada kesempatan itu di tahun berapa tuh? Ya kurang lebih tahun 2018. Kira tapi terus mereka minta ya, alhamdulillah, lanjutin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gimana kesibukan dengan tugas sebagai polisinya? Ngatur waktunya? Kami tidak terganggu Pak Ko Denis ya. Jadi kita tetap sambil patroli, nggak ada masalah. Karena memang kita sehari-hari di wilayah. Sekeliling ya. Nah kalau pengajian kan biasa, kalau ibu-ibu paling sering jam 9 pagi gitu. Betul. Ya. Nah itu sampai ada majelis rutinnya gitu? Iya ada. Kita setiap hari apa aja tuh? Kita ada majelis Al-Mubarak, majelis Miftahul Huda, majelis Nijamunisan, sama majelis Darul Mutakin. Yang setiap pekan benar-benar pengajian gitu? Iya, kita pokoknya kalau di Miftahul Huda itu Senin pagi, di majelis Darul Mutakin itu pada asar, karena pagi pada sekolah siswanya. Itu terus nggak apa-apa dari instansi gitu, harusnya mungkin yang luar kan nggak, yang lain nggak sambil kayak Ustaz Suryadi, tapi ini sambil patroli, tapi sambil ceramah begitu nggak apa-apa dari? Ya, justru nggak ada masalah itu, emang kita kewajiban kita, di samping kita menjaga Kamtibmas, kita juga memberikan masukan-masukan tentang agama kepada warga, gitu, biar warga kita ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, bahwa mereka paham, gitu. Dan itu membantu kami juga Pak Ustadz, Pak Ko Denis ya. Masya Allah. Jadi emang justru harusnya yang di luar sana nggak cuma ngamanin keliling, tapi ya udah sekalian penyampaian kan. Betul. Alhamdulillah. Dan pakai seragam kayak gini. Betul. Ya, karena sehari-hari siang malam di wilayah Pak Denis. Oh bukan yang apa banyakan di kantor, justru lebih sering keliling gitu ya kalau tugasnya. Betul. Seluas apa memang itu daerahnya? Kelurahan kami itu ada 6 RW. Terbagi jadi 6 jadi RW. ruang lingkup tugas saya Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Tuh, kalau pengen ngaji dengan beliau ya, tinggal datang aja ke sana. Iya, dan sekarang sudah berapa muridnya berarti? Total, Ustaz? Kalau murid di tiap majelis ya ada 20, 15, jadi relatif
Kodenis, tidak banyak, nama juga untuk pengajian-pengajian majelis taklim anak-anak gitu. Masya Allah, itu berarti yang kita benar-benar, kan ada talim tuh yang ngajarin ceramah gitu, atau juga ada yang benar-benar dari tahsin, dari awal. Yang mereka belajar alif batasa, belajar dari Quran. dasar Iqra, ya, sambil membaca Al-Quran, terus kita ajarkan juga tentang muhadoroh, bagaimana mereka berani tampil di tengah-tengah orang banyak gitu. Ya alhamdulillah mereka juga setiap ada event-event Maulid Nabi, Isra Mi'raj, mereka sudah tampil Juga ya. Iya. Masya Allah. Berarti kisaran SD kali ya yang tampil SD, itu SMP. biasanya? SD, SMP, iya. Gimana mereka awalnya waktu yang ngajar Pak Polisi? Gimana? Atau takut dulu atau justru lebih antusias atau gimana? Jadi emang Kodenis kita ini sesuai dengan atensi pimpinan kami, bahwasanya kita senyum, salam, sapa yang kita kedepankan. Anak-anak alhamdulillah sama saya cukup familiar gitu. Setiap ketemu Mas Suryadi, mereka juga langsung tuh respon, karena apa? Kita kedekatan, membangun hubungan yang baik. Terus gimana tuh Pak? Apakah sampai ada, maaf ya, tetap mereka ada bayar ngaji gitu? Saya yakin bapaknya pasti nggak kayak ada bandrolnya, ada tarifnya. Cuman kan kadang mereka ya kondisi masing-masing ya. Kadang ada yang pengen menunjukkan rasa terima kasih, atau bahkan yang benar-benar cuman terima kasih gitu. Gimana Pak di lapangan? Sementara kita ikhlas Pak, karena kita panggilan hati aja, sambil saya mengasah ilmu yang pernah saya dapat, ya kita ikhlas Pak. Ya kok, jadi kita nggak ada, pokoknya kita ikhlas, murni, ya berbagi ilmu aja kepada anak lingkungan kita, biar mereka ini menjadi generasi-generasi yang Masya Allah. Islami gitu, punya akhlak yang baik. Gitu aja sih. Memang yang paling kita harapin kan justru ketika mereka jadi pahala jariah bagi kita, atau juga bahkan ketika akhirnya mereka senang ngajinya, ke depannya benar-benar jadi orang soleh, orang baik. Wah, kayaknya udah itu yang paling mahal ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Masya Allah. Nah ini kalau penasaran, teman, gimana ngajinya Ustadz Suryadi? Nah kan kalau nanti juga pengen belajar dengan beliau ya, jangan kemana-mana ya, tetap di selalu ada hikmah. Metodenya gimana ngajarinnya, Ustaz? Iya, mewujudin kode nih. Jadi kita karena ini masih pemula, kita tetap mengedepankan hafal. Jadi mereka kita panggil satu persatu untuk melafazkan makhraj huruf hijaiyah.